Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna yang kami rasakan hari ini. Dan saatnya kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 47 ayat yang ke-3. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Puji Tuhan. Saudaraku, kita patut bersyukur, menyembah Tuhan yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Jika Tuhan semesta alam menyertai kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut dan gentar. Seringkali ketika menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup ini, kita merasa sangat tidak berdaya dan lemah. Memang, kita tidak akan mampu mengatasi situasi yang sedang kita hadapi dengan kekuatan sendiri. Alkitab menegaskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bukankah kita memiliki Sang Penolong yang memiliki kuasa yang tidak terbatas? Kita harus yakin bahwa Tuhan bukan hanya sebagai perlindungan dan kekuatan kita saja, saudara, tetapi Dia juga adalah penolong yang selalu hadir di dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Sebab Allah adalah Allah Mahadir atau omnipresent. Kita jangan menjadi lupa dengan kesadaran penuh bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, Sang Penghibur, penolong dan penasihat kita. Kita boleh saja menghadapi pencobaan terbesar dalam hidup ini, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita mempunyai Roh Kudus yang selalu siap sedia menolong kita. Kita tidak perlu khawatir akan hari esok, karena kita telah diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk menghadapi masa depan. Roh Kudus selalu ada beserta kita setiap saat, penolong dan penjaga kita. Mari kita selalu berpegang pada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, saudara. Jika kita mengerti tentang kebenaran ini, kita akan mampu berkata-kata seperti pemazmur. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang, di dalam laut sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geluranya. Saudara, kita mungkin sedang menghadapi berbagai bencana lain di hidup kita. Apapun yang terjadi, firman Tuhan menasihati kita untuk tidak takut dan gentar. Tetapi jika kita mengalami ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Inilah yang dilakukan Daud, saudara. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Hari ini kita belajar dari kehidupan Daud. Bagaimana mungkin orang yang berperawakan kecil dan belum pernah mengerti tentang strategi perang bisa mengalahkan raksasa? Rasanya mustahil, bukan? Ya, dia adalah Daud, saudara. Setiap kita pasti mengenal tokoh Alkitab yang satu ini. Bagaimana dengan tubuh mungilnya? Daud sanggup mengalahkan raksasa Goliat, bahkan hanya dengan bersenjatakan sebuah umban atau ketapel. Semenjak peristiwa itu, Daud mulai dikenal dan menjadi sangat populer. Jika kita membaca keseluruhan kisah tentang Daud dan juga kemenangan demi kemenangan besar yang diperolehnya, setiap kita pasti akan sangat mengerti bagaimana seorang seperti Daud bisa memperoleh kemenangan yang luar biasa.
Ya, semua karena hidupnya yang begitu melekat kepada Tuhan. Sehingga penyertaan dan campur tangan Tuhan selalu ada dalam setiap langkah hidupnya dan mendatangkan kemenangan demi kemenangan besar. Saudaraku, mungkin bagi sebagian kita, merasa takut atau gentar adalah sesuatu yang biasa, khususnya saat kita sedang menghadapi suatu masalah atau pergumulan. Tetapi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita untuk jangan takut atau gentar. Karena Tuhan, Allah kita menyertai kita, bahkan berperang bagi kita untuk melawan musuh-musuh kita. Saat kita mengarahkan tujuan hidup kita hanya kepada Tuhan, maka pertolongannya yang mendatangkan kemenangan besar itu pasti dinyatakan atas hidup kita. Sehingga kemenangan demi kemenangan besar boleh terjadi atas hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak takut dan gentar saat menghadapi segala sesuatu. Sebab kami percaya bahwa penyertaan Tuhan ada bagi kami. Bahwa kami ya Tuhan untuk senantiasa melekat kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk bersekutu dengan Engkau, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan mampu bertahan, dan bahkan menjadi pemenang dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada, mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa apapun. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Biarlah firman Tuhan senantiasa berkuasa atas hidup kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita senantiasa. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.